Berada dalam daftar 30 under 30 atau 30 anak muda yang paling berpengaruh di Asia versi majalah Forbes adalah sebuah pencapaian. 17 anak muda Indonesia masuk dalam daftar tersebut. Jen Simangunsong menemui salah satunya, ialah Henny Sri Sundani, anak seorang petani dari desa terpencil yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pernah menelan pahitnya menjadi TKI di Hong Kong, namun kemudian ia pulang dengan ijazah sarjana. Dan kini di usia 28 tahun ia menjadi guru dan menyebarkan ilmu pengetahuannya kepada lebih dari 1.500 anak petani di puluhan desa tanpa pamrih. Dan pemirsa, inilah kisah inspirasi menyambut Hari Sumpah Pemuda. Di Desa Cimande, Bogor, Jawa Barat, sebuah rumah dibangun untuk kegiatan belajar mengajar. Sebelum kita melakukan aktivitas, kita alangkah baiknya kita mengawali dengan Sebuah les gratis yang melibatkan puluhan anak-anak kurang mampu, khususnya anak-anak petani. Mengajar anak-anak petani pada saat itu. Kenapa anak-anak petani, Mbak? Kalau kita melihat mungkin buruh-buruh yang lain mereka punya gaji setiap bulan gitu. Mereka punya asuransi segala macam gitu ya. Tapi kalau buruh tani mereka punya apa gitu. Kalau mereka nggak bekerja mereka nggak bisa makan gitu. Yang mereka wariskan kepada anak-anaknya itu adalah kemiskinan dan kemiskinan. Inilah komunitas anak petani cerdas yang dicetuskan seorang perempuan muda bernama Henny Sri Sundani. Bukan tanpa alasan mengapa Henny memilih fokus kepada pendidikan anak-anak petani. Saya lahir dan besar di pelosok Ciamis ya. Orang tua saya broken home sejak saya kecil. Mereka kegiatannya bertani. Jadi memang ibu saya hanya lulusan SD dan mereka ibu menikah di usia yang sangat muda, bahkan belum haid seperti itu. Karena dinikahkan oleh orang tua. Dan saya juga besar di lingkungan pertanian dan sehingga mungkin saya dibesarkan oleh nenek saya. Dan ketika SD saya jalan sangat jauh sekali, 2 jam perjalanan pulang pergi. Jalan kaki? Setiap hari jalan kaki. Untuk sekolah? Untuk sekolah. Jadi kenapa waktu itu saya sejak kecil kenapa saya selalu pengen jadi guru gitu, karena saya biasanya jalan sudah jauh ke sekolah, ternyata sampai sekolah kadang gurunya nggak ada. Oke, siapa yang kelas 5 bilang saya? Saya! Siapa yang kelas 4 bilang saya? Saya! Siapa yang kelas 3 bilang saya? Saya! Siapa yang giginya 2 bilang saya? Kini Henny telah menjadi guru untuk mencerdaskan anak-anak petani. Di komunitas ini, Henny dan para relawan mengajarkan pelajaran tambahan pada anak-anak yang sekolah maupun yang putus sekolah. Komunitas anak petani cerdas dimulai di kampung halaman Henny dengan fasilitas seadanya. Bersama sang suami, Henny memulai kegiatan ini dari hanya 15 anak. Sekarang sudah seperti apa? Perkembangannya sudah ada di mana saja? Iya, jadi alhamdulillah setelah sekarang 3 tahun berjalan, saat ini ada 1.500-an anak yang tersebar di 9 kampung. Oke. Dan 350 diantaranya mendapat beasiswa. Salah satu anak yang mendapat beasiswa dari Henny adalah Nizar, yang kini telah menjadi relawan pengajar.
Nizar tadi sempat ngajarin anak-anak ya. Kelas berapa itu yang diajar? Kelas 5, Mbak. Kelas 5 ya. Kalau kelas 5 belajarnya apa aja sih? Belajar dasar-dasar matematika, bahasa Inggris, dan hafalan Quran juga, Mbak. Hafalan Quran. Bahasa Inggris misalnya apa? Bahasa Inggris buat adik-adik pertama kita bekali personal pronouns, Mbak. Jadi bagaimana apa bahasa Inggrisnya saya, kamu, mereka gitu. Dan matematika kali bagi tambah kurang gitu, Mbak. Kali bagi Iya. tambah kurang. Emang pengen jadi pengajar, mau jadi guru cita-citanya? Ya cita-citanya bukan sekedar guru, tapi saya ingin mendirikan sebuah yayasan, Mbak, ya, agar bisa berguna lebih banyak lagi bagi anak-anak yang lain. Oke, wow luar biasa. Sampai mau bikin yayasan tuh terinspirasi dari siapa sih memangnya? Ya terinspirasi dari salah satunya Mbak Heni, Mbak. Ya karena beliau luar biasa gitu. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena beliau mengorbankan hartanya, kekuatannya, waktunya untuk anak-anak yang tidak mampu. Nah oleh karena itu saya juga harus bisa gitu. Harus bisa membangun yayasan untuk anak-anak yang tidak mampu khususnya, Mbak. Terbentuknya Yayasan Anak Petani Cerdas ini berawal dari perjuangan Heni untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sejak kecil, Heni telah berjuang membantu orang tua mencari biaya sekolah. Jadi pulang sekolah, selain ngambil kayu bakar, juga saya biasanya ngambilin kopi, panenin kopi gitu. Itu punya Pak Haji kayak gitu. Nanti saya kerja seharian gitu dari pulang sekolah cuma dikasih uang ya kadang 500 rupiah, kadang 1.000 rupiah gitu. Dan itu jumlah uang yang sangat besar bagi saya karena ketika saya sekolah hampir tidak pernah saya dapat uang saku seperti itu. Jadi awalnya tuh saya ngumpet karena nggak pengen teman-teman lihat kalau saya tuh nggak punya uang untuk jajan seperti itu. Dan ketika ngumpet itu kan di perpustakaan tuh buku-bukunya udah dirayapin kayak gitu, udah nggak utuh seperti itu. Tapi dari sanalah yang tadinya saya bosan menunggu, cuma killing time, akhirnya saya baca buku. Bahkan demi cita-citanya mengenyam bangku kuliah, Heni rela menjadi TKI di Hong Kong, bekerja sebagai pengasuh dan pembantu rumah tangga. Namun di sela hari liburnya, Heni mencuri waktu untuk mulai menggapai cita-citanya. Ketika Anda menjalani proses itu sebagai TKI, sebagai babysitter bekerja di sana, kemudian bagaimana ceritanya Anda bisa akhirnya meneruskan pendidikan Anda di sana? Setelah proses yang itu, akhirnya ketika libur saya nyari tahu kemana biasanya teman-teman, di mana ada perpustakaan. Akhirnya saya ke perpustakaan yang ada di Kos BB, di sana saya baca buku, ketemu dengan perpustakaan, dan saya baru bisa mendaftar kuliah dari brosur itu saya simpan baik-baik. Saya baru bisa mendaftar kuliah setahun kemudian. Karena saya nggak punya uang. Jadi pas datang ke sana, tapi saya tetap menggenggam impian saya saat itu bahwa saya harus harus sekolah, saya harus kuliah entah itu di Indonesia ataupun di luar negeri nanti. Jadi saya berangkat boleh jadi TKI, tapi pulang harus jadi sarjana. Berbekal tabungan yang ia kumpulkan dari gajinya, selama 6 tahun di Hong Kong, di hari liburnya, Heni menempuh jenjang kuliah dari mulai D3 hingga lulus sarjana dengan nilai cum laude. Semua itu ia raih dengan melewati banyak tantangan, bahkan hinaan. Bos saya tuh nggak tahu kalau saya kuliah, karena memang mungkin majikan saya termasuk yang kalau pembantu rumah tangga itu ya kerja di rumah tangga aja gitu. Dia nggak usah lah ngapa-ngapain gitu. Bahkan ketika itu majikan saya pulang hanya setengah hari dan saya nggak tahu, saya sedang istirahat di dapur. Saat itu saya sedang baca buku. Terus dia lihat saya, terus ngelirik kayak gitu kan. Terus bilang katanya, "Woi, Cece, le hai to chomat ya, le dai shi ya," gitu. Terus saya nggak jawab apa-apa gitu. Terus dia bilang, "Wah, le kung yan, saya dai shi lah," gitu. "Kam cheng," katanya gitu. Jadi artinya apa? Jadi kamu di sana lagi ngapain gitu? Kamu baca buku ya kayak gitu. Kamu jadi pembantu rumah tangga tuh nggak usah baca buku lah katanya gitu. Kece banget sih mungkin kalau bahasa gitu tuh seperti itu. Gaya banget. Iya, gaya banget sih gitu. Le kung yan segi sung lah, le si cukup si panggil kan tak lah, dia bilang gitu. Jadi kamu bisa masak, kamu bisa jagain anak, itu juga udah cukup. Kita panggilkan Kak Budi. Pagi ini Kak Budi membawa apa? Ada yang tahu nggak? Pensil, apalagi? Cita-cita Heni menjadi guru telah tercapai. Tidak hanya itu,
Kini Henny mampu mengajak puluhan orang relawan yang rela memberikan waktu dan ilmu pengetahuannya demi mengajar anak-anak petani yang kurang mampu. Kita lihat yuk isinya seperti apa. Kita lihat ya. Nizar, relawan yang berlatar belakang sebagai anak buruh tani pun bangga. Kini ia bisa bersama-sama Henny mengajar. Saya juga awalnya orang nggak punya, Mbak. Jadi orang tua saya menjual pisang untuk biaya sekolah saya sendiri. Oleh karena itu setelah itu dikirim ke sini, dari pesantren dikirim ke sini. Alhamdulillah di sini mengabdi. Nah setelah mengabdi 1 tahun itu saya bingung mau kemana. Saya nggak tahu mau ngapain. Saya mau kuliah tapi saya nggak ada biaya. Oleh karena itu Bu Henny ini saya katakan sebagai malaikat penolong saya, Mbak. Ya kenapa? Karena ketika dalam keadaan pusing seperti itu, beliau datang dan menawarkan saya untuk kuliah di sini dan mengajar di sini. Karena saya cinta sama anak-anak kecil dan saya juga ingin seperti beliau selalu ingin berbuat baik kepada orang lain. Besarnya pengaruh yang diberikan Henny pada ribuan anak-anak petani ternyata membawa dirinya masuk ke dalam daftar 30 under 30 atau 30 anak muda di bawah 30 tahun paling berpengaruh di Asia versi majalah ternama Forbes. Bersama 29 orang anak muda lainnya, wajah Henny terpampang dalam kategori anak muda paling berpengaruh di bidang social entrepreneurs. Sebenarnya masih nggak percaya juga ya saya ada di dalam daftar itu, karena ternyata orang-orang yang masuk, para pemuda yang masuk ke dalam nama-nama itu sangat luar biasa sekali, dan saya melihat mereka, saya sering banyak membaca tentang kiprah mereka seperti itu, dan saya juga ketika di sana saya tanya kira-kira seperti apa sih, kenapa bisa seperti ini. Ternyata mereka kan sudah melakukan riset selama ya mungkin setahun, mereka punya tim riset di yang tersebar gitu di beberapa negara. Berada dalam daftar nama anak muda paling berpengaruh mencambuk Henny untuk melakukan lebih besar lagi bagi para anak-anak petani. Mengubah kehidupan mereka untuk mendapat pendidikan yang layak, tidak hanya bagi anak-anak petani, tapi juga anak-anak dari kalangan tak mampu lainnya, seperti Anton. Anton sini. Tunggu dulu, mau ngobrol-ngobrol dulu sebentar kakak ya. Ini namanya siapa? Udah. Ini abang ada ya? Mirip mukanya. Anton rumahnya di mana? Di Legok Kayu. Di Legok Ayu. Oh, kalau ke sini naik apa biasanya? Enggak, jalan kaki pendekat. Oh, jalan kaki dekat ya. Kalau Anton, bapak mama masih ada? Bapak mah enggak ada. Bapak nggak ada, mama masih ada. Iya. Anton tiap hari sekolah? Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Kalau ikut ini seneng nggak? Senang. Senang. Belajar apa tadi? Belajar Inggris. Belajar Inggris. Oh, terus belajar apa lagi? Udah. Udah, Inggris tadi. Coba kalau bahasa Inggris bisanya apa? Ngitung 1 sampai 10 bisa? Bisa 20-an. Belum, sampai 10 coba Anton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai 12 dia bisa ya. Melihat Anton dan anak-anak lainnya, saya seperti melihat gambaran kehidupan Henny. Meski tumbuh dari keluarga yang berkekurangan, namun tetap bersemangat meraih pendidikan. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka yang mau berusaha. Ketika lulus kuliah, waktu itu di wisuda. Jadi pas wisuda itu seperti sebuah pesta bagi hati saya gitu. Alhamdulillah finally gitu. Saya telepon ke emak saya. Jadi saya telepon ke emak, Assalamualaikum Ma, kayak gitu. Kan masih keresek-keresek ya, karena masih sinyalnya masih nggak bagus saat itu. Alhamdulillah gitu, Neng udah jadi sarjana kayak gitu. Dan di luar dugaan saya seperti itu, dan ternyata Ma cuma nanya gitu, Neng sarjana itu apa kayak gitu. Jadi emak saya memang buta aksara gitu. Awalnya saya pikir saya bisa membuat emak bangga, emak bahagia, tapi ternyata emak justru nggak tahu yang selama ini saya lakukan, yang selama ini saya perjuangkan itu apa. Dan akhirnya saya jelaskan dengan cara yang paling sederhana sambil menahan tangis saat itu, Mbak, kalau Neng jadi sarjana, nanti Neng bisa jadi guru. Perjuangan menghidupkan sejarah sesaat lagi di 360.